Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Siti Wardah Fatima dari kelompok 1 akan membawakan materi mengenai gluconeogenesis. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan-rekan saya yang bernama Srinova Bahri, Nur Halisa, Aura Salamadina, Fatima Siti Nur Fadila, dan Nur Fadila Ilham. Baik, sebelumnya kita ketahui dulu apa sih itu gluconeogenesis dan glukosa. Nah, langsung saja kita dengar penjelasannya yang akan disampaikan oleh Saudari Fatima Siti Nur Fadila. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, glukosa yaitu zat gizi penting bagi sebagian besar sel, otak, dan jaringan lain pada sistem saraf pusat atau SSP, serta sel darah merah sangat bergantung pada glukosa sebagai zat gizi. Next. Kemudian ada pengertian gluconeogenesis, yaitu di mana kebalikan dari glikolisis, yang di mana proses ketika asupan karbohidrat dari makanan berkurang dan konsentrasi glukosa darah menurun. Hormon termasuk glukagon memicu percepatan sintesis glukosa dari sumber non-karbohidrat. Gluconeogenesis mensintesis glukosa dan menggunakan ATP dan NAD1 daripada menghasilkan ATP dan NADH. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tempat proses terjadinya gluconeogenesis. Tempat proses glucogenesis yaitu hati, yang merupakan tempat utamanya terjadinya gluconeogenesis, yang dimana prosesnya ketika asupan karbohidrat dari makanan berkurang dan konsentrasi glukosa darah menurun. Hormon termasuk glukagon memicu percepatan sintesis glukosa dari sumber non-karbohidrat. Proses gluconeogenesis juga dapat berlangsung di ginjal atau renal cortex dalam jumlah yang lebih kecil. Proses ini mengubah prekursor non-karbohidrat menjadi glukosa yang penting untuk mempertahankan kadar glukosa darah. Sekian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke sumber energi non-karbohidrat dari gluconeogenesis. Yang dimana ada 3 sumber energi non-karbohidratnya. Yang pertama asam amino. Pemanfaatan asam amino konversi pirufat menjadi oksalosetat pada langkah awal gluconeogenesis, memungkinkan kerangka karbon berbagai asam amino untuk memasuki jalur gluconeogenetik. Asam amino tersebut karenanya disebut glukogenik. Nah, yang kedua itu ada pemanfaatan laktat, yaitu yang dimana laktat diproduksi oleh sel darah merah secara terus-menerus dan oleh otot rangka selama aktivitas fisik yang berat. Sebagian besar laktat yang diproduksi dilepaskan ke dalam darah, yang kemudian diangkut ke hati tadi untuk diubah menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis. Nah, yang ketiga itu sumber energi non-karbohidratnya ada gliserol. Pemanfaatan gliserol, hidrolisis triacylglycerol yang disimpan dalam jaringan adiposa, menghasilkan asam lemak dan gliserol. Asam lemak merupakan sumber energi yang kaya yang menyediakan bahan bakar untuk otot dan jaringan lain dengan dikatabolisme menjadi asetil CoA. Baik, cuma itu yang bisa saya sampaikan dari materi sumber energi non-karbohidrat ini. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri. Selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum saya menjelaskan gambar yang ada di slide, reaksi glikolisis dan reaksi gluconeogenesis saling berkaitan. Glikolisis dan gluconeogenesis harus diatur, dan reaksi yang tidak dapat dibalikanlah yang diatur. Ada 3 reaksi dalam urutan
glikolisis. Yang pertama sangat eksergonik, yang kedua sangat diatur, dan yang ketiga bukan reversibel. Reaksi yang dikatalis yaitu enzim glukokinase, fosfofruktokinase, dan piruvat kinase. Ketiga langkah ini melibatkan ATP dan bersifat searah berdasarkan perubahan energi bebas negatif yang tinggi dari reaksi tersebut. Oleh karena itu, proses gluconeogenesis mengharuskan kebalikan dari langkah-langkah ini dan dilewati oleh sistem enzim lainnya. Ada ataupun tidak adanya enzim tertentu menentukan apakah organ atau jaringan tertentu mampu melakukan gluconeogenesis. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar, reaksi glukokinase dan fosfofruktokinase dapat dilewati oleh fosfatase tertentu dan menghilangkan gugus fosfat melalui hidrolisis. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah siklus yang terjadi pada gluconeogenesis. Yang pertama ada siklus Cori. Glukosa diubah menjadi laktat di otot selama aktivitas anaerob dan laktat dibawa ke hati untuk diubah kembali menjadi glukosa. Yang kedua ada siklus gliserol. Trigliserida dipecah menjadi gliserol dan asam lemak gliserol dapat diubah menjadi glukosa, sedangkan asam lemak sebagian besar tidak dapat diubah menjadi glukosa tetapi dapat mempengaruhi gluconeogenesis melalui produksi asetil koenzim A. Sekian dari pemaparan saya serahkan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai gluconeogenesis. Kepada pemateri saya ucapkan terima kasih. Nah, dari materi tadi kita dapat simpulkan bahwa gluconeogenesis adalah proses pembentukan glukosa baru dari sumber non-karbohidrat seperti asam amino, gliserol, dan laktat yang terjadi terutama di hati dan sebagian di ginjal. Proses ini sangat penting untuk menjaga kadar glukosa darah selama puasa atau asupan karbohidrat rendah. Gluconeogenesis diatur oleh berbagai hormon, terutama glukagon dan kortisol, yang meningkat saat dalam menjaga keseimbangan energi, terutama bagi organ yang sangat bergantung pada glukosa, seperti otak dan sel darah merah. Harapannya materi ini dapat memberikan benefit ilmu yang baik ke depannya dan teman-teman dapat mempelajarinya. Terima kasih Pak Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang sudah berkenan menyimak presentasi hingga akhir. Saya akhiri, kali ini sudah cukup. Ayo tinting is eating. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.